Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Rahasia Basmalah, Lebih Dekat dengan Allah Melalui Asmanya, karya Imam Khomeini. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa bagian dari buku ini yang diberi judul Hijrah, Proses Peniadaan Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ayat-ayat juga memiliki derajat-derajat. Ada nama yang merupakan tanda sempurnanya dalam setiap seginya. Ada juga yang tak dapat disebut tanda sempurna. Segala yang ada adalah tanda dan manifestasinya yang bermacam-macam derajatnya. Salah satu hadis yang menyatakan, kami adalah nama-nama yang paling indah, yaitu nama yang agung, mewujudkan dirinya dalam nabi yang paling mulia dan imam yang maksum, yang mencapai tahap tertinggi perjalanan spiritual menuju Allah. Mereka tidak sama dengan kita yang masih terperangkap dalam keinginan-keinginan rendah. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya dan bermaksud berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Salah satu arti yang mungkin dari ayat ini adalah bahwa hijrah yang dimaksud adalah hijrah dari diri menuju Allah, dan rumah yang dimaksud adalah kedirian manusia. Ada golongan manusia yang telah meninggalkan rumah kehadiran mereka yang gelap dan berhijrah darinya, hijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, dan mereka kemudian ditimpa kematian, yaitu mereka telah mencapai titik peniadaan diri, suatu kematian absolut. Balasan bagi mereka langsung berasal dari Allah. Tidak ada balasan yang lain, juga bukan surga beserta kenikmatannya, melainkan Allah sendiri. Jika manusia berpisah dengan rumah kedirian dan berhijrah menuju Allah dan Rasul-Nya, berhijrah menuju Rasul-Nya adalah bentuk hijrah kepada Allah dan mencapai tahap kematian, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal pada dirinya, dan ia melihat semuanya berasal dari Allah, maka Allah akan memberinya pahala. Ada golongan orang-orang yang telah mencapai tujuannya setelah hijrah. Ada golongan lain yang telah berhijrah tetapi belum mencapai tahap sirna dalam Allah. Juga ada golongan, mungkin Anda dan saya termasuk ke dalamnya, yang bahkan belum mulai berhijrah. Kita masih berada dalam perangkap kegelapan dan masih menjadi tawanan dunia, dan yang paling malang menjadi tawanan diri, ego kita sendiri. Kita terkungkung dalam rumah kedirian kita, dan ada yang bagi kita adalah diri kita sendiri. Apapun yang kita inginkan, kita menginginkannya untuk diri kita sendiri. Keinginan untuk kita berhijrah belum terpikirkan oleh kita. Segala pikiran kita tercurahkan untuk dunia ini. Kita belum memanfaatkan demi Allah karunia kekuatan dan energi yang Dia berikan kepada kita, namun mencurahkan semuanya demi kepentingan duniawi. Waktu berlalu dan kita semakin jauh dari asal-usul kita, tempat yang seharusnya kita tuju dalam berhijrah. Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan para sahabat dan tiba-tiba mendengar suara. Para sahabat bertanya dan Nabi
menerangkan kepada mereka. Sebuah batu jatuh ke dalam neraka, dan sekarang 70 tahun kemudian baru mencapai dasarnya, yang menimbulkan suara baru saja kalian dengar. Nabi mengandaikan hal ini untuk menggambarkan manusia yang melakukan dosa selama 70 tahun dan lalu meninggal. Saya juga telah berjalan menuju arah yang sama, tetapi selama 80 tahun, bukan 70 tahun. Dan Anda juga dengan jangka waktu yang berbeda. Kita berharap bahwa sekarang ini kita berjalan menuju arah yang berlawanan, menuju arah yang benar. Segala sesuatu yang menimpa kita disebabkan oleh cinta diri, egoisme kita sendiri. Sebuah hadis terkenal mengatakan, musuhmu yang paling besar adalah dirimu sendiri yang terdapat di kedua sisimu. Diri sendiri adalah musuh yang paling berbahaya di antara semua musuh, lebih buruk daripada semua berhala. Ia adalah raja dari segala berhala yang memaksa Anda untuk menyembahnya dengan kekuatan yang lebih besar dan berhala dari berhala-berhala lain. Sampai seseorang mampu menghancurkan bahaya ini, ia tidak akan berpaling kepada Allah. Allah dan berhala, egoisme dan ilahiyah tidak dapat berada dalam diri kita sekaligus. Jika kita tidak meninggalkan rumah berhala ini, membelakanginya, dan menghadapkan diri kita kepada Allah, maka dalam kenyataan kita menjadi musyrik, meskipun kelihatannya menyembah Allah. Kita menyebut Allah dengan lidah kita, tetapi diri kita yang sesungguhnya dalam hati kita. Tatkala kita berdiri hanya mengerjakan salat, kita mengucapkan, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Tetapi dalam kenyataan, kita menyembah diri kita sendiri. Saya maksudkan bahwa pikiran kita tetap terpusat pada diri kita dan menginginkan segala sesuatu untuk diri kita. Segala permasalahan yang menimpa dunia, termasuk perang, bersumber dari egoisme. Orang yang sungguh-sungguh beriman tidak akan saling berperang. Jika terjadi pertikaian, berarti mereka tidak beriman. Apabila tidak ada iman, tetapi hanya perhatian pada diri sendiri, kepedulian pada diri sendiri dan keinginan-keinginannya, maka masalah akan muncul. Saya menginginkan kursi ini untuk saya sendiri, dan Anda juga menginginkan kursi yang sama, maka konflik akan muncul. Saya menginginkan karpet untuk diri saya sendiri, atau posisi kepemimpinan yang Anda juga inginkan untuk diri Anda sendiri, sehingga perselisihan terjadi di antara kita. Seseorang ingin mengatur negara untuk dirinya sendiri, yang lain memiliki keinginan yang sama, sehingga perang pecah di antara mereka. Semua peperangan yang terjadi di dunia ini adalah perang antara ego-ego yang berlawanan. Para aulia dibebaskan dari sikap egoisme ini, dan tidak ada peperangan yang terjadi di antara mereka. Jika mereka berkumpul bersama, tidak ada perselisihan yang terjadi di antara mereka, karena mereka semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu Allah, dan tidak ada yang tersisa dari mereka yang dapat menyebabkan mereka ditarik ke arah yang berbeda. Namun tidak seperti mereka, kita terperangkap dalam lubang kegelapan, dan yang paling buruk lagi ke dalam lubang gelap egoisme. Kita asik dengan diri kita sendiri dan keinginan kita sendiri. Kita hanya mempedulikan orang lain jika itu menguntungkan bagi kita, dan kita menolak kebenaran jika kita tidak memiliki keuntungan.
kita juga mempercayai sesuatu yang menguntungkan dan tidak mempercayai sesuatu yang merugikan kita. Segala penderitaan manusia disebabkan oleh egoisme seperti itu. Orang ditarik ke arah yang salah, yaitu ke arah keinginan-keinginan mereka sendiri. Selama hal ini masih berlangsung, tidak akan ada penyembahan kepada Allah, melainkan kepada diri sendiri. Siapakah yang dapat melepaskan diri dari kuil kedirian, kuil berhala yang terletak dalam diri manusia? Manusia memerlukan uluran tangan dari alam gaib untuk membimbingnya dan membawanya keluar. Untuk tujuan inilah, untuk mengeluarkan manusia dari kuil berhala, para nabi diutus dan diberi kitab yang diwahyukan. Mereka menginginkan manusia dapat menghancurkan berhala dan beralih menyembah Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.